India hari ini tampak sebagai satu kesatuan, satu bendera, satu konstitusi, dan satu pemerintahan pusat. Namun jika dilihat lebih dekat, realitas di dalamnya tidak sepenuhnya seragam. Di wilayah selatan, kota-kota seperti Bengaluru dan Chennai berkembang pesat menjadi pusat teknologi, pendidikan tinggi, dan industri modern. Infrastruktur lebih tertata, tingkat literasi tinggi, dan ekonominya terhubung langsung dengan pasar global. Sebaliknya di banyak wilayah utara, kepadatan penduduk jauh lebih tinggi, tekanan ekonomi lebih terasa, dan sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian tradisional yang belum sepenuhnya berkembang. Perbedaan ini bukan sekadar angka dalam statistik pembangunan. Ia menentukan bagaimana orang hidup, bekerja, dan melihat masa depan mereka. Dalam satu negara yang sama lahir dua pengalaman hidup yang hampir seperti berasal dari dua dunia yang berbeda. Satu bergerak menuju ekonomi berbasis pengetahuan, sementara yang lain masih harus menghadapi persoalan dasar seperti akses pendidikan, pekerjaan, dan infrastruktur. Kesenjangan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia terbentuk selama ratusan tahun. Perbedaan kondisi geografis, sejarah politik yang tidak sama, serta struktur sosial yang berkembang di masing-masing wilayah ikut membentuk arah yang berbeda. Selain itu, kebijakan pembangunan yang diambil di berbagai periode juga memperkuat perbedaan tersebut. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, jarak itu terus melebar. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar mengapa India memiliki perbedaan antara utara dan selatan, melainkan bagaimana rangkaian peristiwa sejarah mampu membentuk dua arah perkembangan yang begitu kontras dalam satu negara yang sama. Mengapa wilayah selatan bisa bergerak lebih cepat menuju modernisasi, sementara utara tertahan dalam struktur lama yang sulit berubah? Dan bagaimana keputusan-keputusan di masa lalu terus memengaruhi realitas India hari ini? Inilah kisah tentang India, tentang dua jalur sejarah yang tumbuh dalam satu batas negara, tentang keputusan-keputusan yang membentuk arah pembangunan yang berbeda, tentang warisan masa lalu yang masih hidup dalam realitas masa kini, dan tentang sebuah bangsa yang terus berjalan dengan dua wajah yang tak pernah benar-benar menyatu. Jika ditarik ke masa awal terbentuknya peradaban, perbedaan antara India Utara dan Selatan mulai tampak jelas. Sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, pada era Mahajanapada, wilayah utara mengalami perubahan besar. Di lembah Sungai Gangga, hutan mulai dibuka dengan alat besi untuk dijadikan lahan pertanian. Tanah aluvial yang subur memungkinkan produksi padi dalam jumlah besar, sehingga tercipta surplus pangan yang stabil dan berkelanjutan. Surplus pangan ini membawa dampak yang jauh lebih besar dari sekadar kecukupan makanan. Ia memungkinkan pertumbuhan populasi yang pesat, munculnya kota-kota besar, dan terbentuknya sistem politik yang mampu mengatur pajak serta tenaga kerja dalam jumlah besar. Sejak saat itu, India Utara berkembang sebagai wilayah agraris yang padat, di mana kekuasaan sangat bergantung pada penguasaan tanah dan hasil panennya. Di wilayah selatan, perkembangan mengambil arah yang berbeda. Kondisi geografis yang didominasi plato, pegunungan, dan garis pantai panjang membuat pertanian skala besar tidak semudah di utara. Namun justru dari kondisi ini muncul kekuatan lain. Sejak sekitar abad ke-1 sebelum Masehi, pelabuhan-pelabuhan di pesisir selatan mulai terhubung dengan jaringan perdagangan internasional. Catatan Yunani Romawi seperti Periplus of the Erythraean Sea menyebut pelabuhan Muziris sebagai pusat ekspor lada hitam ke Kekaisaran Romawi. Ini menunjukkan perbedaan arah yang mulai terbentuk. Ketika utara mengandalkan hasil pertanian dari daratan, selatan membangun ekonominya melalui laut. Mereka berinteraksi dengan pedagang asing, menggunakan sistem transaksi uang, dan menjadi bagian dari jaringan perdagangan global. Perbedaan ini kemudian membentuk pola konflik yang berbeda di kedua wilayah. Di utara, dataran subur menjadi wilayah yang terus diperebutkan. Tempat seperti Kurukshetra dan Panipat berulang kali menjadi medan pertempuran antar dinasti karena siapapun yang menguasainya akan mengendalikan pusat ekonomi agraris.
Konflik di wilayah ini bersifat terbuka, berskala besar, dan seringkali menentukan arah kekuasaan. Sebaliknya, konflik di selatan tidak berpusat pada perebutan lahan luas yang seragam. Kerajaan-kerajaan seperti Chola, Chera, dan Pandya lebih sering bersaing memperebutkan pelabuhan strategis dan jalur perdagangan laut. Pertempuran terjadi untuk mengendalikan arus barang dan kekayaan, bukan sekadar memperluas wilayah daratan. Dari titik ini, fondasi sosial dan politik di utara dan selatan mulai berkembang dengan karakter yang berbeda. Di utara, kekaisaran seperti Maurya dan Gupta membangun pemerintahan terpusat yang bergantung pada pajak tanah dan birokrasi yang kompleks. Stabilitas kekuasaan ditentukan oleh kemampuan mengendalikan wilayah yang luas dan populasi yang besar. Sementara di selatan, kekuatan politik berkembang lebih fleksibel dan berorientasi keluar. Dinasti Chola misalnya pada abad ke-11 Masehi tidak hanya menguasai daratan tetapi juga mengirim armada laut hingga ke Asia Tenggara untuk mengamankan jalur perdagangan. Pada tahap awal, perbedaan ini belum terlihat sebagai jurang yang lebar, melainkan sebagai dua arah perkembangan yang berbeda. Namun dari sinilah cara masyarakat di utara dan selatan memahami kekuasaan, ekonomi, dan dunia luar mulai terbentuk. Perbedaan mendasar ini kemudian terus terbawa dan semakin diperbesar oleh peristiwa-peristiwa di masa berikutnya. Seiring waktu, perbedaan alam tidak hanya membentuk cara hidup, tetapi juga menentukan arah datangnya ancaman dari luar. India Utara dengan dataran yang terbuka memiliki kelemahan mendasar. Wilayah ini terhubung langsung dengan Asia Tengah melalui celah pegunungan di barat laut. Jalur seperti Khyber Pass dan Bolan Pass yang menembus pegunungan Hindu Kush menjadi pintu masuk alami bagi para penakluk selama berabad-abad. Mulai dari Alexander the Great pada abad ke-4 sebelum Masehi hingga bangsa Scythia, Hun Putih, Mahmud dari Ghazni, Gurit dan Babur, semuanya melewati jalur yang sama. Sebuah koridor geografis yang hampir mustahil ditutup sepenuhnya. Ketika jalur itu berhasil ditembus, dampaknya hampir selalu sama. Dataran utara yang luas tidak memiliki penghalang alami yang cukup kuat untuk menghentikan pergerakan pasukan besar. Setelah pertahanan di barat laut runtuh, pusat kekuasaan seperti Delhi dan Agra dengan cepat menjadi sasaran berikutnya. Kondisi ini menciptakan siklus pergantian dinasti yang cepat. Pada masa Kesultanan Delhi saja, antara tahun 1206 hingga 1526, terjadi pergantian 5 dinasti dalam waktu sekitar 3 abad, menunjukkan betapa terbukanya wilayah ini terhadap perebutan kekuasaan. Situasi ini berbeda di selatan. Untuk mencapai wilayah tersebut dari utara, pasukan harus melewati penghalang alam yang berat, pegunungan Vindhya dan Satpura, hutan lebat, serta dataran tinggi Dekan yang luas dan berbatu. Medan seperti ini memperlambat pergerakan, menyulitkan logistik, dan melemahkan kekuatan pasukan, terutama kavaleri. Bahkan penguasa besar seperti Ashoka dan Aurangzeb membutuhkan waktu puluhan tahun serta sumber daya besar untuk menaklukkan sebagian wilayah selatan, dan kendali itu seringkali tidak bertahan lama setelah mereka tiada. Dampak dari perbedaan ini tidak hanya terlihat dalam politik, tetapi juga dalam budaya. Di utara, gelombang invasi membawa bahasa, agama, dan tradisi baru yang kemudian berbaur dengan budaya lokal. Dari proses ini lahir bentuk-bentuk baru, seperti arsitektur Persia Mughal yang terlihat pada Taj Mahal, serta bahasa Urdu yang menggabungkan unsur lokal dengan kosakata Arab dan Persia. Wilayah utara pun berkembang sebagai tempat percampuran budaya, di mana identitas terus berubah seiring waktu. Sementara di selatan, kondisi geografis memberikan perlindungan yang memungkinkan budaya berkembang lebih stabil. Bahasa Dravida seperti Tamil tetap bertahan dengan struktur kuno yang relatif tidak banyak berubah. Arsitektur kuil berkembang dalam gaya khas Dravidian dengan menara tinggi atau gopuram sebagai simbol identitas yang kuat. Tanpa tekanan invasi yang terus-menerus, masyarakat memiliki ruang untuk menjaga dan mengembangkan tradisi mereka dari generasi ke generasi. Perbedaan ini tidak hanya membentuk masa lalu, tetapi juga menjadi dasar bagi perkembangan India di masa-masa berikutnya.
Pada awal abad ke-17, sebuah kongsi dagang dari Eropa, British East India Company, mulai menginjakkan kaki di India. Mereka datang bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai pedagang yang membawa kapal dan permohonan izin resmi. Pos awal mereka berdiri di pelabuhan barat seperti Surat, sebelum kemudian membangun basis yang lebih permanen di pesisir selatan, termasuk Madras. Dari titik-titik kecil di sepanjang pantai ini, jaringan perdagangan mereka perlahan berkembang, menghubungkan berbagai pelabuhan dan membuka jalur distribusi yang semakin luas. Di wilayah selatan, kehadiran mereka tidak langsung dianggap sebagai ancaman. Para penguasa pesisir telah lama bergantung pada perdagangan laut, sehingga setiap kapal yang datang dipandang sebagai peluang ekonomi. Aktivitas pelabuhan pun meningkat, rempah, tekstil, dan berbagai komoditas lain bergerak lebih cepat dari satu pasar ke pasar lain. Hubungan dengan dunia luar semakin intens dan pelabuhan berkembang bukan hanya sebagai tempat perdagangan, tetapi juga sebagai pusat pertukaran ide, teknologi, dan praktik ekonomi baru. Perubahan ini segera memengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat. Transaksi semakin bergantung pada sistem uang yang terhubung dengan pasar internasional, menggantikan pola barter atau sistem lokal yang lebih sederhana. Pedagang lokal mulai memainkan peran penting sebagai perantara, menghubungkan perusahaan asing dengan produsen dalam negeri. Kota-kota pesisir pun berkembang menjadi pusat ekonomi yang lebih terbuka, di mana aturan dagang, kontrak, dan administrasi mulai mengikuti pola yang lebih terorganisir. Di utara, perhatian tetap berfokus pada daratan. Kekuasaan bertumpu pada pengelolaan lahan pertanian dan stabilitas wilayah pedalaman. Sebagian besar pendapatan berasal dari pajak hasil panen, sehingga pelabuhan tidak menjadi prioritas utama. Selama tanah tetap produktif dan pajak terus mengalir, tidak ada alasan mendesak untuk mengubah arah kebijakan tersebut. Sebagai pusat kekuatan ekonomi daratan, para penguasa di utara memandang pedagang asing sebagai pihak yang tidak terlalu penting. Mereka dianggap hanya kelompok kecil di wilayah pesisir, jauh dari pusat kekuasaan. Tanpa ancaman yang jelas, perubahan di pelabuhan dibiarkan berlangsung tanpa banyak campur tangan. Dari titik ini, arah perkembangan keduanya mulai berpisah. Wilayah selatan semakin terbiasa dengan ritme perdagangan global dan perlahan beradaptasi dengan sistem ekonomi yang lebih fleksibel. Sementara itu, utara tetap bergerak dalam pola lama yang berpusat pada tanah dan kekuasaan daratan. Pada awalnya, perbedaan ini tampak kecil, namun ketika kekuatan besar di India mulai melemah pada abad berikutnya, jarak yang sebelumnya samar mulai terlihat dengan jelas. Memasuki awal abad ke-18, keseimbangan kekuasaan di anak benua India mulai bergeser. Selama berabad-abad, wilayah ini berada di bawah kendali kekaisaran besar yang berpusat di Delhi, terutama di bawah Mughal Empire. Namun setelah wafatnya Aurangzeb pada tahun 1707, struktur kekuasaan ini mulai melemah dari dalam. Konflik suksesi, tekanan ekonomi, dan wilayah yang terlalu luas membuat kontrol pusat semakin sulit dipertahankan. Dalam waktu kurang dari setengah abad, kekuasaan yang sebelumnya terpusat perlahan terpecah menjadi banyak wilayah yang berdiri sendiri. Dari keruntuhan ini muncul berbagai kekuatan baru dengan kepentingan masing-masing. Beberapa wilayah seperti Bengal, Awadh, dan Hyderabad membangun pemerintahan semi-mandiri, sementara kekuatan lain seperti Maratha Konfederasi berkembang sebagai kekuatan militer yang menantang sisa-sisa kekuasaan lama. Tidak ada lagi satu otoritas tunggal yang mampu mengendalikan seluruh wilayah. India pun memasuki masa ketika puluhan kekuatan regional saling bersaing untuk memperluas pengaruhnya. Meski terpecah, India Utara tetap menjadi pusat perebutan utama. Wilayah ini menyimpan dua hal yang paling menentukan, pusat legitimasi dan sumber kekayaan. Kota-kota seperti Delhi masih dipandang sebagai simbol kekuasaan, sementara dataran subur di sepanjang Sungai Gangga menjadi sumber pajak terbesar. Menguasai wilayah ini berarti memperoleh dana untuk membiayai perang sekaligus pengakuan sebagai penguasa sah. Karena itu, konflik di utara terus berulang dengan pola yang hampir sama.
Perebutan pusat kekuasaan, jatuhnya dinasti, lalu munculnya penguasa baru. Di selatan, perkembangan tidak mengikuti pola yang sama. Tidak ada satu pusat kekuasaan tunggal yang menjadi tujuan semua pihak. Wilayah ini berkembang melalui kerajaan-kerajaan regional yang kuat dan relatif otonom, seperti Mysore dan Travancore. Alih-alih memperebutkan ibu kota daratan, kekuatan-kekuatan ini membangun stabilitas melalui jaringan perdagangan pesisir. Pelabuhan menjadi sumber utama kekayaan, sementara hubungan dagang digunakan untuk memperkuat posisi politik. Persaingan tetap terjadi, tetapi tersebar di berbagai wilayah, bukan terpusat pada satu titik seperti di utara. Perbedaan ini menciptakan situasi yang menentukan. Di utara, perebutan pusat kekuasaan terus melemahkan stabilitas. Di selatan, kekuatan berkembang dalam jaringan yang tersebar. Akibatnya, tidak ada lagi satu kekuatan yang mampu mengendalikan seluruh India. Kekosongan ini membuka ruang bagi aktor dari luar untuk masuk ke dalam sistem yang terpecah. Bukan dengan menumbangkan satu kekuasaan besar, tetapi dengan memanfaatkan persaingan di antara banyak kekuatan kecil. Dari titik inilah arah sejarah India mulai berubah. Kekuatan asing tidak lagi sekadar berdagang di pelabuhan-pelabuhan, tetapi perlahan mulai ikut menentukan siapa yang berkuasa dan siapa yang jatuh. Perubahan dari perdagangan menjadi penjajahan di India tidak terjadi melalui satu invasi besar, melainkan lewat serangkaian kebijakan yang perlahan mengubah keseimbangan kekuasaan. Setelah memanfaatkan konflik antar kerajaan lokal, Inggris mulai masuk lebih dalam ke struktur politik India. Mereka tidak lagi sekadar mendukung salah satu pihak, tetapi mulai mengatur hubungan kekuasaan itu sendiri. Salah satu titik penting terjadi ketika Lord Wellesley memperkenalkan sistem yang dikenal sebagai Subsidiary Alliance. Melalui sistem ini, kerajaan lokal diwajibkan menerima pasukan asing dengan alasan perlindungan. Namun pasukan itu harus dibiayai oleh penguasa setempat. Ketika mereka tidak mampu membayar, wilayahnya akan disita. Dari sinilah kontrol perlahan bergeser, tidak lagi berada di tangan raja lokal, tetapi pada pihak yang mengendalikan militer dan keuangan. Dalam proses ini, konflik internal terus dimanfaatkan. Di selatan, intervensi dilakukan melalui konflik suksesi dan perang antar kerajaan. Di utara, kekuatan lama dilemahkan melalui aliansi politik setelah pertempuran seperti Battle of Plassey. Dalam kedua kasus, polanya sama. Kekuasaan lokal tidak dihancurkan sekaligus, tetapi diambil alih secara bertahap melalui ketergantungan. Namun dampak terbesar tidak hanya terjadi pada tingkat politik, tetapi juga pada cara masyarakat diatur dan dibentuk. Di wilayah selatan, kekuasaan baru membangun pusat administrasi yang terorganisasi. Kota seperti Madras dan Bombay dijadikan pusat pemerintahan dengan sistem hukum modern, pengadilan, dan birokrasi yang rapi. Untuk menjalankan sistem ini dibutuhkan tenaga kerja terdidik. Pada tahun 1835, kebijakan pendidikan yang dikenal sebagai Macaulay's Minute mulai diterapkan, mendorong penggunaan bahasa Inggris sebagai dasar pendidikan. Sekolah dan universitas pun didirikan, termasuk Universitas Madras pada tahun 1857. Dalam beberapa dekade, wilayah selatan mulai memiliki kelompok masyarakat yang mampu bekerja dalam sistem administrasi modern, memahami hukum barat, dan terhubung dengan ekonomi global. Hal ini bukan kebetulan, tetapi hasil dari investasi yang diarahkan untuk mendukung sistem kolonial berbasis perdagangan dan birokrasi. Sementara itu, di wilayah utara, pendekatan yang digunakan jauh lebih keras dan langsung menyasar sumber ekonomi utama, tanah. Pada tahun 1793, Lord Cornwallis memberlakukan kebijakan permanent settlement yang melahirkan sistem zamindari. Dalam sistem ini, tanah pertanian tidak lagi dianggap milik petani, tetapi diberikan kepada elit lokal yang disebut zamindar. Mereka diberi hak untuk menarik pajak dengan kewajiban menyetor jumlah tetap kepada pemerintah kolonial. Masalah muncul ketika pajak ditetapkan tinggi tanpa menyesuaikan kondisi panen. Jika petani gagal membayar, tekanan datang dari dua arah, dari zamindar yang mengejar target dan dari sistem yang tidak memberi ruang negosiasi. Akibatnya, sebagian besar hasil pertanian terserap keluar, meninggalkan masyarakat dalam kondisi yang semakin tertekan.
Di selatan diterapkan sistem yang berbeda, yaitu Ryotwari, yang diperkenalkan oleh Thomas Munro sekitar tahun 1820. Dalam sistem ini, pemerintah berhubungan langsung dengan petani tanpa perantara tuan tanah. Pajak tetap tinggi, tetapi petani masih memiliki kontrol atas lahannya dan tidak berada di bawah tekanan berlapis seperti di utara. Perbedaan ini menciptakan dampak jangka panjang. Di utara, sistem zamindari membentuk struktur sosial yang kaku dengan kekayaan terkonsentrasi pada elit pemilik tanah, sementara petani tetap miskin dan sulit mengakses pendidikan. Sebaliknya, di selatan, struktur sosial berkembang lebih fleksibel, tanpa dominasi tuan tanah dan dengan akses pendidikan berbasis bahasa Inggris, masyarakat lebih mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi. Dari titik ini, perbedaan antara India Utara dan Selatan tidak lagi sekadar soal geografi atau sejarah invasi. Perbedaan itu tertanam dalam sistem. Satu wilayah dibentuk untuk menghasilkan pendapatan dari tanah, sementara wilayah lain dipersiapkan untuk menjalankan ekonomi modern. Dan perbedaan inilah yang terus terbawa bahkan setelah kekuasaan kolonial berakhir. Pada awal abad ke-20, ketika sistem kolonial sudah mengakar, pemerintah Inggris mengambil keputusan besar. Pada tahun 1911, ibu kota India dipindahkan dari Kalkuta ke Delhi. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh George V dalam acara Delhi Durbar, sebuah peristiwa seremonial yang menandai perubahan arah kekuasaan di India. Jika dilihat dari sisi ekonomi, keputusan ini terasa janggal. Kalkuta saat itu merupakan pusat perdagangan, administrasi, dan ekonomi modern. Sementara Delhi berdasarkan sensus tahun 1911 masih tertinggal dengan tingkat pendidikan rendah, hanya sekitar 3% penduduk yang menguasai bahasa Inggris, dan ekonomi yang masih bertumpu pada sektor agraris. Pemindahan ibu kota ini jelas tidak didorong oleh alasan ekonomi. Keputusan ini bersifat politis dan strategis. Di satu sisi, pemerintah kolonial ingin menjauh dari tekanan gerakan nasionalisme yang semakin kuat di Bengal. Kalkuta telah menjadi pusat perlawanan, sehingga mempertahankan ibu kota di sana berarti menghadapi tekanan politik secara langsung. Di sisi lain, Delhi memiliki nilai simbolik sebagai bekas pusat kekuasaan besar di masa lalu. Dengan menjadikannya ibu kota, kekuasaan kolonial berusaha menampilkan diri sebagai penerus legitimasi politik, bukan sekadar kekuatan asing. Selain itu, Delhi lebih dekat ke wilayah barat laut yang dianggap rawan secara militer. Dari lokasi ini, pengawasan terhadap ancaman dari luar dapat dilakukan lebih cepat. Dengan demikian, ibu kota baru tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat komando. Perubahan ini semakin terasa ketika dunia memasuki masa perang besar. Dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, pemerintah kolonial membutuhkan jumlah tentara yang sangat besar. Untuk itu, diterapkan kebijakan rekrutmen yang tidak merata. Berdasarkan doktrin martial races theory, hanya kelompok tertentu yang dianggap cocok menjadi prajurit tempur. Pandangan ini dipengaruhi oleh tokoh militer seperti Frederick Roberts yang meyakini bahwa masyarakat di wilayah utara lebih sesuai untuk perang. Akibatnya, rekrutmen difokuskan ke wilayah tersebut. Pada masa Perang Dunia Pertama, wilayah utara, terutama Punjab, menyumbang lebih dari separuh kekuatan militer, sementara kontribusi dari selatan menurun. Bagi banyak pemuda di utara, kondisi ekonomi yang sulit membuat militer menjadi pilihan utama. Mereka direkrut dalam jumlah besar dan dikirim ke berbagai medan perang. Sebaliknya, wilayah selatan dan barat berkembang sebagai pusat pendukung perang. Kota-kota pelabuhan seperti Bombay dan Madras menjadi titik penting dalam jaringan logistik. Industri tekstil berkembang untuk memenuhi kebutuhan militer. Galangan kapal diperluas dan sistem distribusi barang diatur untuk mendukung operasi global. Aktivitas ekonomi di wilayah ini terus bergerak, tidak terhenti oleh konflik karena posisinya yang jauh dari garis depan. Dari sini pembagian peran antara kedua wilayah semakin jelas. Utara semakin terikat pada peran politik dan militer, sementara selatan bergerak ke arah ekonomi dan industri.
Perbedaan ini kemudian berkembang menjadi arah jangka panjang yang semakin menjauh antara kedua wilayah. Menjelang akhir Perang Dunia II, kekuasaan kolonial di India mulai melemah. Perang yang berlangsung selama bertahun-tahun tidak hanya menguras sumber daya, tetapi juga menghancurkan fondasi ekonomi negara yang mengendalikan India. Pada tahun 1945, utang publik Inggris melonjak hingga sekitar 250% dari PDB mereka. Dalam kondisi seperti ini, mempertahankan wilayah seluas India bukan lagi pilihan yang realistis. Tekanan tidak hanya datang dari ekonomi, tetapi juga dari dalam India sendiri. Gelombang perlawanan semakin kuat, sementara kemampuan militer untuk meredamnya semakin terbatas. Dalam situasi ini, pemerintah Inggris di bawah Clement Attlee memutuskan untuk mempercepat proses penyerahan kekuasaan. Lord Mountbatten dikirim untuk memastikan bahwa transisi menuju kemerdekaan terjadi dalam waktu sesingkat mungkin. Namun proses ini tidak berjalan dengan stabil. Ketika keputusan diambil untuk membagi wilayah India menjadi dua negara, India dan Pakistan, garis batas yang dikenal sebagai Radcliffe Line ditetapkan dengan cepat tanpa kesiapan di tingkat masyarakat. Keputusan ini langsung memicu salah satu krisis kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern. Dalam hitungan minggu setelah pengumuman pada Agustus 1947, sekitar 14 hingga 15 juta orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Mereka bergerak melintasi batas baru yang memisahkan wilayah berdasarkan identitas agama. Perjalanan ini tidak berlangsung aman. Di sepanjang rute migrasi, kekerasan terjadi secara masif. Kereta api yang penuh pengungsi diserang, desa-desa dibakar, dan pembantaian terjadi di berbagai titik. Perkiraan korban tewas berkisar antara 500.000 hingga 2 juta jiwa, sementara puluhan ribu perempuan menjadi korban penculikan dan kekerasan. Kekerasan ini tidak tersebar merata di seluruh wilayah India. Ia terkonsentrasi di dua wilayah utama, Punjab di barat laut dan Bengal di timur. Kota-kota seperti Lahore, Amritsar, dan Kalkuta menjadi pusat kehancuran. Infrastruktur runtuh, aktivitas ekonomi berhenti, dan kehidupan sosial terpecah dalam waktu singkat. Wilayah-wilayah ini yang sebelumnya menjadi pusat populasi dan aktivitas agraris mendadak berubah menjadi zona krisis. Sementara itu, wilayah selatan berada dalam kondisi yang sangat berbeda. Garis pemisah tidak melewati semenanjung selatan, dan struktur demografi di wilayah ini tidak memicu konflik dalam skala yang sama. Tidak ada gelombang pengungsian massal, tidak ada pembakaran kota, dan tidak ada kehancuran infrastruktur secara luas. Kehidupan ekonomi dan sosial di banyak bagian selatan tetap berjalan, meskipun perubahan politik besar sedang terjadi. Perbedaan pengalaman ini langsung membentuk kondisi awal negara yang baru lahir. Pemerintah India yang berpusat di New Delhi harus menghadapi beban besar di wilayah utara. Ratusan ribu pengungsi ditampung dalam kamp darurat, termasuk di Kurukshetra. Tanah pertanian harus didistribusikan ulang, sementara sistem irigasi yang sebelumnya terhubung kini terpecah oleh batas negara baru. Sebagian besar sumber daya negara terserap untuk menangani krisis ini. Di saat yang sama, wilayah selatan tidak menghadapi tekanan serupa. Pelabuhan tetap berfungsi, industri berjalan, dan sistem administrasi tidak mengalami gangguan besar. Ketika India merdeka, kedua wilayah memulai perjalanan dengan kondisi yang sangat berbeda. Utara harus membangun kembali dari situasi darurat yang penuh trauma, sementara selatan memasuki masa kemerdekaan dengan struktur ekonomi dan sosial yang relatif utuh. Perbedaan titik awal ini menjadi salah satu faktor utama yang terus memengaruhi arah perkembangan kedua wilayah dalam jangka panjang. Kekerasan dan kekacauan setelah pemisahan wilayah pada 1947 tidak berhenti ketika garis batas selesai ditarik. Negara yang baru lahir ini harus menghadapi dua tantangan besar sekaligus, memulihkan wilayah yang hancur dan membangun sistem pemerintahan yang mampu menyatukan seluruh India. Masalah pertama datang dari struktur politik yang belum benar-benar terbentuk. Saat kekuasaan kolonial berakhir, India tidak hanya terdiri dari wilayah bekas administrasi langsung, tetapi juga sekitar 565 kerajaan lokal yang sebelumnya memiliki otonomi masing-masing.
Kerajaan-kerajaan ini tersebar di seluruh wilayah, baik di utara maupun selatan, dan secara hukum memiliki pilihan untuk bergabung atau berdiri sendiri. Tanpa integrasi, India berisiko terpecah kembali. Proses penyatuan ini kemudian dijalankan secara agresif melalui diplomasi dan tekanan politik. Peran penting dipegang oleh Vallabhbhai Patel yang memimpin upaya memasukkan kerajaan-kerajaan tersebut ke dalam satu struktur negara. Dalam waktu singkat, wilayah-wilayah yang sebelumnya berdiri sendiri berhasil digabungkan, menciptakan fondasi teritorial bagi negara India modern. Namun menyatukan wilayah tidak otomatis menyatukan sistem. India tetap menghadapi perbedaan besar dalam bahasa, budaya, dan kondisi sosial ekonomi. Untuk mengelola kompleksitas ini, pada 26 Januari 1950, India mengesahkan konstitusi sebagai dasar hukum negara. Penyusunannya dipimpin oleh Bhimrao Ramji Ambedkar yang merancang struktur negara dengan tujuan menjaga persatuan tanpa menghapus keberagaman. Bentuk negara yang dipilih adalah sistem federal. Dalam sistem ini, kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui pembagian wewenang yang jelas. Pemerintah pusat mengendalikan urusan strategis seperti pertahanan, kebijakan luar negeri, dan sistem keuangan nasional. Sementara itu, pemerintah negara bagian diberi kendali atas sektor yang langsung memengaruhi masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Pembagian ini menciptakan keseimbangan baru. Di satu sisi, New Delhi di wilayah utara menjadi pusat kekuasaan politik nasional. Di sisi lain, daerah, terutama di selatan, memiliki ruang untuk mengelola urusan internal mereka secara mandiri, tanpa intervensi langsung dalam setiap kebijakan. Salah satu keputusan paling penting dalam konstitusi ini adalah soal bahasa. Bahasa Hindi ditetapkan sebagai bahasa resmi pemerintah pusat, tetapi penerapannya tidak dilakukan secara langsung. Untuk menjaga stabilitas administrasi, konstitusi memberikan masa transisi selama 15 tahun, di mana bahasa Inggris tetap digunakan dalam urusan resmi negara. Keputusan ini memiliki dampak yang tidak langsung terlihat. Wilayah utara yang lebih dekat dengan penggunaan Hindi memiliki posisi yang lebih dekat dengan pusat kekuasaan politik. Sementara itu, wilayah selatan yang sejak masa kolonial telah terbiasa dengan bahasa Inggris justru memiliki keunggulan dalam pendidikan, administrasi modern, dan akses ke dunia internasional. Dari titik ini, struktur negara yang baru mulai membuka dua jalur perkembangan. Secara formal, India adalah satu negara dengan satu konstitusi. Namun dalam praktiknya, pembagian kekuasaan dan kebijakan bahasa memberi ruang bagi wilayah yang berbeda untuk berkembang dengan cara yang berbeda. Pada awalnya, perbedaan ini tidak terlihat sebagai masalah besar. Namun fondasi inilah yang kemudian menentukan arah perkembangan kedua wilayah dan perlahan membuat jarak di antara keduanya semakin jelas. Struktur negara yang dibangun setelah kemerdekaan tidak berhenti pada pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Dalam praktiknya, pemerintah India segera dihadapkan pada masalah yang lebih konkret. Bagaimana mengelola wilayah yang sangat beragam dengan perbedaan bahasa, identitas, dan kepentingan lokal yang kuat. Ketegangan ini mulai terasa di berbagai daerah, terutama ketika kebijakan pusat tidak selalu sejalan dengan kondisi di lapangan. Untuk merespons tekanan tersebut, pada tahun 1956 pemerintah mengesahkan undang-undang yang secara fundamental mengubah peta India. Melalui States Reorganization Act, batas-batas negara bagian digambar ulang berdasarkan bahasa yang digunakan oleh mayoritas penduduk. Keputusan ini bukan sekadar administratif, tetapi bertujuan meredam konflik identitas yang berpotensi mengganggu stabilitas negara. Di wilayah selatan, kebijakan ini menghasilkan struktur yang relatif rapi. Wilayah-wilayah dikelompokkan menjadi beberapa negara bagian dengan basis bahasa yang jelas, seperti Telugu, Tamil, Kannada, dan Malayalam. Pemerintah daerah dan masyarakatnya berbagi bahasa yang sama, sehingga komunikasi politik menjadi lebih langsung dan kebijakan lebih mudah diterapkan. Ukuran wilayah dan populasi yang relatif seimbang juga membuat birokrasi daerah dapat bekerja dengan lebih lincah. Namun hasil yang sama tidak sepenuhnya terjadi di wilayah utara.
Penataan ulang ini justru memperkuat keberadaan wilayah-wilayah besar dengan populasi yang sangat padat. Salah satu contohnya adalah terbentuknya negara bagian dengan skala yang sangat besar, di mana jumlah penduduknya jauh melampaui wilayah lain. Dalam kondisi seperti ini, birokrasi menjadi lebih kompleks. Pengambilan keputusan melibatkan banyak lapisan, dan persaingan politik internal menjadi lebih intens karena besarnya kepentingan yang diperebutkan. Perbedaan dalam struktur wilayah ini kemudian bertemu dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan secara nasional. Sejak awal 1950-an, pemerintah pusat mengadopsi sistem ekonomi yang sangat dikendalikan. Melalui kebijakan yang dikenal sebagai license reg, setiap aktivitas industri harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat di New Delhi. Izin ini tidak hanya mencakup pendirian pabrik, tetapi juga jumlah produksi, jenis barang, hingga ekspansi usaha. Kebijakan ini bertujuan melindungi ekonomi nasional dan mengatur pertumbuhan industri secara terencana. Namun dalam praktiknya, sistem ini menciptakan lapisan birokrasi yang panjang dan kaku. Proses perizinan menjadi lambat dan keputusan sering bergantung pada pertimbangan administratif yang tidak selalu transparan. Selain itu, pembatasan terhadap investasi asing dan tingginya tarif impor membuat ekonomi India relatif tertutup dari arus global. Dampaknya berbeda di tiap wilayah. Di utara yang menjadi pusat birokrasi nasional, pelaku usaha harus berhadapan langsung dengan sistem perizinan yang kompleks. Proses panjang ini membuka ruang bagi praktik tidak resmi, sehingga industri sering berkembang bukan karena efisiensi atau inovasi, tetapi karena kemampuan menavigasi birokrasi. Akibatnya, banyak kota tidak berkembang menjadi pusat industri modern. Di selatan, dampaknya tidak sepenuhnya sama. Struktur negara bagian yang lebih stabil dan birokrasi lokal yang lebih efisien memungkinkan kebijakan pusat diterapkan dengan lebih terorganisasi. Meskipun berada dalam sistem yang sama, kemampuan mengelola pendidikan, tenaga kerja, dan administrasi memberi wilayah ini fondasi yang lebih siap menghadapi perubahan ekonomi di masa depan. Dalam periode ini, perbedaan antara kedua wilayah mulai terlihat dalam bentuk yang lebih nyata, bukan hanya dalam sejarah atau budaya, tetapi dalam cara pembangunan berjalan di lapangan. Wilayah utara terhambat oleh birokrasi yang berat dan struktur sosial yang sulit berubah. Sementara wilayah selatan mulai menunjukkan tanda-tanda stabilitas yang akan menjadi modal penting di masa berikutnya. Sejak awal kemerdekaan, India menghadapi perbedaan besar dalam sistem birokrasi dan kebijakan ekonomi antar wilayah. Namun ada satu persoalan lain yang sengaja ditunda, bahasa. Selama lebih dari 1 dekade, perbedaan ini masih bisa diredam melalui kompromi administratif. Tetapi ketika batas waktu yang ditetapkan konstitusi akhirnya habis, persoalan ini tidak lagi bisa diselesaikan lewat kebijakan. Ia berubah menjadi konflik terbuka. Pada 26 Januari 1965, bertepatan dengan perayaan Republic Day, ketegangan itu akhirnya memuncak. Pemerintah pusat di New Delhi bersiap menetapkan bahasa Hindi sebagai satu-satunya bahasa resmi administrasi negara. Di wilayah utara, kebijakan ini dianggap sebagai langkah yang wajar. Namun di wilayah selatan, keputusan ini dipandang sebagai perubahan besar yang akan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Di negara bagian selatan, terutama di Madras, hari yang seharusnya menjadi perayaan berubah menjadi hari penolakan. Kekhawatiran yang muncul bukan hanya soal identitas budaya, tetapi juga masa depan ekonomi. Jika seluruh sistem administrasi, termasuk ujian masuk birokrasi, menggunakan bahasa Hindi, maka generasi muda di selatan berisiko kehilangan akses ke pekerjaan negara dan posisi penting di pemerintahan. Gelombang protes pun mulai muncul. Gerakan mahasiswa menjadi motor utama mengorganisasi demonstrasi di kota-kota seperti Madurai, Coimbatore, dan Trichy. Pada awalnya aksi berlangsung damai dalam bentuk unjuk rasa terbuka, namun dalam waktu singkat situasi berubah. Ketegangan meningkat dan demonstrasi berkembang menjadi kerusuhan yang meluas. Krisis ini menempatkan pemerintah pusat dalam posisi yang sulit. Jika kebijakan dipaksakan, risiko perpecahan nasional menjadi semakin nyata. Dalam situasi tersebut,
Perdana Menteri Lal Bahadur Shastri akhirnya memberikan jaminan bahwa penggunaan bahasa Inggris tidak akan dihentikan secara sepihak. Keputusan ini kemudian diperkuat pada masa pemerintahan Indira Gandhi melalui pengesahan Official Languages Amendment Act tahun 1967. Undang-undang ini memastikan bahwa bahasa Inggris tetap digunakan sebagai bahasa resmi bersama Hindi dan tidak dapat dihapus tanpa persetujuan negara bagian non-Hindi. Dengan demikian, tekanan dari wilayah selatan berhasil mengubah arah kebijakan nasional. Peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam sejarah India. Konflik bahasa tidak hanya memicu perubahan kebijakan, tetapi juga mempertegas perbedaan arah perkembangan antar wilayah. Wilayah utara tetap menjadi pusat politik dengan bahasa Hindi sebagai basisnya, sementara wilayah selatan mempertahankan penggunaan bahasa Inggris yang semakin penting dalam dunia modern. Sejak saat itu, perbedaan yang terbentuk oleh sejarah, ekonomi, dan kebijakan menjadi semakin jelas dan nyata. Dampaknya terus terlihat dalam perkembangan India pada dekade-dekade berikutnya. Setelah konflik bahasa mereda dan kompromi politik tercapai, satu hal menjadi jelas: India tetap utuh sebagai negara, tetapi arah perkembangannya mulai berbeda antar wilayah. Ketika ketegangan identitas berhasil diredam, tantangan berikutnya jauh lebih mendasar. Bagaimana memberi makan ratusan juta penduduk di tengah tekanan ekonomi dan politik global? Pada pertengahan 1960-an, India menghadapi krisis pangan yang serius. 2 musim monsun berturut-turut gagal pada tahun 1965 dan 1966, menyebabkan produksi pangan nasional turun drastis dari sekitar 89 juta ton menjadi hanya 72 juta ton. Kekurangan ini tidak bisa ditutup dari dalam negeri. India terpaksa bergantung pada impor gandum, terutama dari Amerika Serikat melalui program bantuan pangan. Namun bantuan ini tidak sepenuhnya stabil. Dalam beberapa kesempatan, pengiriman diperlambat karena tekanan politik membuat pasokan pangan berada dalam kondisi yang tidak pasti. Situasi ini menimbulkan tekanan besar di tingkat pemerintahan. Ketergantungan pada bantuan luar dipandang sebagai risiko strategis yang tidak bisa dibiarkan. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk mencapai swasembada pangan secepat mungkin dengan pendekatan yang paling realistis dalam jangka pendek. Program yang kemudian dikenal sebagai Green Revolution diluncurkan pada akhir 1960-an. Fokusnya sangat spesifik, meningkatkan produksi pangan secara cepat melalui penggunaan benih unggul, pupuk kimia, dan sistem irigasi yang intensif. Namun implementasinya tidak dilakukan secara merata di seluruh India. Program ini dipusatkan di wilayah utara, khususnya di daerah yang memiliki kondisi geografis yang mendukung, dataran luas, dan jaringan irigasi yang sudah tersedia. Hasilnya terlihat dalam waktu relatif singkat. Produksi gandum di wilayah tersebut meningkat drastis, bahkan mencapai beberapa kali lipat dalam beberapa dekade. Wilayah utara kemudian menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Namun keberhasilan ini datang dengan konsekuensi. Ekonomi wilayah tersebut semakin terikat pada sektor pertanian, dengan ketergantungan tinggi pada subsidi pemerintah dan sedikit dorongan untuk diversifikasi ke sektor lain. Di sisi lain, wilayah selatan menghadapi kondisi yang berbeda. Kawasan ini tidak menjadi prioritas utama dalam program pertanian nasional, sehingga tidak menerima aliran sumber daya yang sama untuk sektor agraris. Namun kondisi ini tidak sepenuhnya menjadi hambatan. Pemerintah daerah di selatan mulai memanfaatkan ruang otonomi yang diberikan oleh sistem federal, terutama dalam bidang pendidikan. Sejak akhir 1970-an hingga 1980-an, muncul kebijakan yang membuka peluang bagi pendirian perguruan tinggi teknik oleh pihak swasta. Negara bagian seperti Karnataka dan Tamil Nadu mulai memperluas izin pendirian institusi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil. Dalam waktu singkat, kota-kota seperti Bengaluru dan Chennai berkembang menjadi pusat pendidikan teknik dengan ratusan institusi yang menghasilkan lulusan dalam jumlah besar setiap tahunnya. Langkah ini bukan kebijakan yang berdiri sendiri.
Ia dibangun di atas fondasi yang sudah ada, penggunaan bahasa Inggris dalam pendidikan dan administrasi, serta struktur sosial yang lebih fleksibel dibandingkan wilayah agraris di utara. Hasilnya adalah munculnya generasi baru yang memiliki keterampilan teknis dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi yang lebih luas. Dari sini dua jalur perkembangan mulai terlihat semakin jelas. Di utara, keberhasilan dalam sektor pertanian membentuk identitas ekonomi yang kuat, tetapi juga mempertahankan ketergantungan pada struktur agraris. Di selatan, fokus pada pendidikan dan keterampilan menciptakan basis tenaga kerja yang siap bergerak ke sektor industri dan teknologi. Perbedaan ini bukan hanya soal pilihan kebijakan, tetapi tentang bagaimana masing-masing wilayah merespons tekanan yang berbeda. Satu wilayah diarahkan untuk menjadi penopang kebutuhan pangan nasional, sementara wilayah lain membangun kapasitas manusia yang akan menjadi kunci dalam ekonomi modern. Pada titik ini, perbedaan di India tidak lagi hanya soal geografi atau budaya. Negara ini mulai bergerak dalam dua arah pembangunan yang berbeda, dan dampaknya akan semakin terasa ketika dunia memasuki era globalisasi ekonomi pada dekade-dekade berikutnya. Perbedaan jalur pembangunan yang terbentuk sejak akhir 1960-an diuji dalam skala besar ketika India memasuki krisis ekonomi pada awal 1990-an. Sistem ekonomi tertutup yang telah dijalankan selama puluhan tahun mulai melemah. Pertumbuhan melambat, industri kehilangan daya saing, dan ketergantungan pada impor, terutama energi, menambah tekanan ekonomi. Krisis mencapai puncaknya pada tahun 1991. Cadangan devisa India merosot tajam hingga hanya tersisa sekitar 1,2 miliar dolar, jumlah yang bahkan tidak cukup untuk membiayai impor selama 2 minggu. Dalam kondisi ini negara berada di ambang gagal bayar. Dalam situasi darurat, pemerintah mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengirim sekitar 67 ton cadangan emas ke bank-bank di Eropa sebagai jaminan pinjaman. Keputusan ini menjadi simbol bahwa sistem ekonomi yang selama ini dijalankan tidak lagi mampu menopang negara. Dari titik ini, arah kebijakan berubah secara mendasar. Di bawah kepemimpinan Pamulaparti Venkata Narasimha Rao dan Menteri Keuangan Manmohan Singh, pemerintah meluncurkan reformasi ekonomi besar-besaran. Sistem license Raj yang selama puluhan tahun mengontrol hampir seluruh aktivitas industri mulai dibongkar. Pembatasan investasi asing dilonggarkan, tarif impor diturunkan, dan sektor swasta diberi ruang untuk berkembang. Kebijakan ini membuka India ke dalam ekonomi global untuk pertama kalinya dalam skala besar. Namun pembukaan ini tidak berdampak merata ke seluruh wilayah. Ketika perusahaan multinasional mulai masuk, mereka mencari lokasi yang tidak hanya murah, tetapi juga memiliki tenaga kerja yang siap pakai. Kebutuhan ini bertemu dengan kondisi yang sudah terbentuk di wilayah selatan. Selama beberapa dekade sebelumnya, wilayah ini telah membangun basis pendidikan teknik dan menghasilkan lulusan yang terbiasa dengan bahasa Inggris serta memiliki keterampilan teknis. Ketika perusahaan teknologi global mencari tempat untuk mengembangkan operasinya, wilayah selatan menjadi pilihan yang paling sesuai. Kota seperti Bengaluru dan Hyderabad mulai menarik investasi besar dari perusahaan teknologi. Mereka membangun pusat pengembangan perangkat lunak, layanan teknologi informasi, dan berbagai industri berbasis pengetahuan. Dalam waktu yang relatif singkat, wilayah ini berubah menjadi pusat ekonomi baru yang terhubung langsung dengan pasar global. Pertumbuhan ini terlihat dari lonjakan ekspor sektor teknologi. Dari hanya ratusan juta dolar pada awal 1990-an, nilai ekspor perangkat lunak India meningkat hingga puluhan miliar dolar dalam 2 dekade berikutnya. Sebagian besar aktivitas ini terkonsentrasi di wilayah selatan, memperkuat posisinya sebagai pusat ekonomi digital. Sementara itu,
wilayah utara tidak mengalami perubahan yang sama. Struktur ekonomi yang sejak sebelumnya bergantung pada pertanian tidak memiliki basis tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri baru. Tanpa investasi besar dalam pendidikan teknik dan tanpa akses luas terhadap bahasa internasional, wilayah ini tidak mampu menarik investasi dalam skala yang sama. Akibatnya, ketika ekonomi India mulai tumbuh pesat di era globalisasi, pertumbuhan tersebut tidak terdistribusi secara merata. Wilayah selatan bergerak cepat sebagai pusat teknologi dan jasa modern, sementara banyak wilayah di utara tetap bergantung pada sektor agraris dengan pertumbuhan yang lebih lambat. Dari titik ini, perbedaan yang sebelumnya terbentuk secara bertahap berubah menjadi jurang yang semakin nyata. Bukan lagi hanya perbedaan arah, tetapi perbedaan tingkat perkembangan yang semakin sulit untuk dijembatani. Ketika liberalisasi ekonomi membuka jalan bagi pertumbuhan pesat di sebagian wilayah, perbedaan yang sebelumnya terbentuk perlahan kini muncul dalam bentuk yang lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari. India tidak lagi hanya berbeda dalam arah pembangunan, tetapi menunjukkan kontras yang bisa diukur secara langsung dalam angka ekonomi, dalam mobilitas sosial, dan dalam cara kekuasaan dijalankan. Di bidang ekonomi, ketimpangan terlihat dalam hubungan antara pusat dan daerah. Negara bagian di selatan seperti Tamil Nadu, Karnataka, dan Telangana menghasilkan pendapatan yang jauh lebih besar melalui pajak dan aktivitas ekonomi modern. Namun distribusi kembali dari pemerintah pusat menunjukkan pola yang berbeda. Untuk setiap 100 rupiah pajak yang disetorkan oleh wilayah selatan, mereka hanya menerima kembali sekitar 30 rupiah dalam bentuk alokasi dana. Sebaliknya, negara bagian di utara seperti Bihar menerima subsidi yang jauh lebih besar dibandingkan kontribusi mereka. Pola ini menciptakan ketegangan karena wilayah yang lebih produktif merasa menopang wilayah lain tanpa mendapatkan kembali manfaat yang sebanding. Di sisi sosial, ketimpangan ini mendorong arus migrasi dalam skala besar. Keterbatasan lapangan kerja di wilayah utara membuat jutaan orang berpindah ke kota-kota di selatan yang sedang berkembang pesat. Namun perpindahan ini tidak selalu berarti mobilitas sosial yang setara. Di banyak kota terbentuk pembagian kerja yang jelas. Warga lokal dengan akses pendidikan dan keterampilan mengisi posisi profesional di sektor teknologi, manajemen, dan administrasi. Sementara itu, sebagian besar perantau dari utara bekerja di sektor informal dan pekerjaan fisik seperti konstruksi, layanan, dan industri dasar. Perbedaan ini tidak hanya menciptakan jarak ekonomi, tetapi juga memunculkan friksi dalam kehidupan sehari-hari. Di beberapa wilayah selatan, muncul keluhan bahwa para pendatang tidak beradaptasi dengan bahasa dan budaya lokal. Sebaliknya, penggunaan bahasa Hindi sering dianggap sebagai bentuk dominasi yang dibawa dari luar. Ketegangan ini berkembang menjadi sentimen sosial yang lebih luas, yang terkadang terlihat dalam interaksi sehari-hari maupun perdebatan di ruang publik. Di tingkat politik, perbedaan ini mengambil bentuk yang berbeda. Sistem demokrasi India menentukan representasi berdasarkan jumlah penduduk. Dalam hal ini, wilayah utara memiliki keunggulan yang signifikan karena populasi yang jauh lebih besar. Akibatnya, mereka menguasai jumlah kursi yang lebih banyak di parlemen nasional. Hal ini memberi wilayah utara pengaruh yang besar dalam menentukan arah kebijakan negara, termasuk kebijakan yang berdampak pada seluruh wilayah. Situasi ini menciptakan sebuah paradoks. Wilayah selatan memiliki keunggulan dalam ekonomi dan sumber daya manusia, tetapi tidak memiliki kekuatan politik yang sebanding. Sebaliknya, wilayah utara memiliki pengaruh politik yang besar, tetapi menghadapi tantangan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam kondisi seperti ini, India tidak lagi hanya berbeda dalam latar belakang sejarahnya, tetapi benar-benar berfungsi sebagai dua sistem yang berjalan berdampingan. Satu bergerak cepat dalam ekonomi modern yang terhubung ke dunia, sementara yang lain masih berjuang dengan struktur lama yang belum sepenuhnya berubah. Perbedaan ini tidak selalu terlihat sebagai konflik terbuka, tetapi ia hadir dalam kebijakan, dalam pergerakan manusia, dan dalam cara sumber daya didistribusikan. Dan dari sinilah muncul gambaran India hari ini,
Sebuah negara yang secara resmi satu, tetapi dalam praktiknya berjalan dalam dua realitas yang berbeda. Perbedaan yang terlihat hari ini tidak muncul dalam satu keputusan atau dalam satu periode sejarah tertentu. Ia terbentuk dari rangkaian panjang yang saling terhubung, dari kondisi geografis yang membentuk cara hidup, dari invasi yang mengubah struktur sosial, dari kebijakan kolonial yang mengunci peran ekonomi, hingga keputusan politik modern yang tanpa disadari memperlebar jarak yang sudah ada. Semua itu tidak berdiri sendiri. Ia saling menguatkan, perlahan membentuk dua arah perkembangan yang semakin sulit dipertemukan. Dalam kondisi seperti ini, India tidak hanya menghadapi persoalan ketimpangan, tetapi juga konsekuensi dari keberhasilan yang tidak merata. Wilayah yang lebih maju secara ekonomi dan pendidikan justru menghadapi tantangan baru. Bagaimana mempertahankan pengaruh dalam sistem politik yang ditentukan oleh jumlah penduduk. Di sisi lain, wilayah dengan populasi besar terus menjadi penentu arah kekuasaan, meskipun menghadapi keterbatasan dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Ketegangan ini tidak selalu muncul dalam bentuk konflik terbuka. Ia bekerja dalam bentuk yang lebih halus, dalam distribusi sumber daya, dalam arah kebijakan, dan dalam cara negara merespons kebutuhan yang berbeda di setiap wilayah. Namun justru karena tidak selalu terlihat, ia memiliki potensi untuk terus tumbuh tanpa benar-benar diselesaikan. Pertanyaannya kemudian bukan lagi sekadar mengapa India bisa berkembang dalam dua arah yang berbeda, tetapi apakah dua arah ini bisa terus berjalan dalam satu sistem yang sama? Seberapa lama sebuah negara dapat bertahan ketika sumber pertumbuhannya dan pusat kekuasaan politiknya tidak bergerak dalam ritme yang sama? India hari ini berdiri sebagai salah satu negara terbesar di dunia dengan kekuatan ekonomi yang terus meningkat dan peran global yang semakin besar. Namun di balik itu ada dinamika internal yang jauh lebih kompleks, sebuah hubungan antara wilayah yang saling bergantung tetapi tidak selalu bergerak dalam kepentingan yang sama. Pada akhirnya, India bukan hanya tentang pertumbuhan atau kekuatan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara mencoba menjaga persatuan di tengah perbedaan yang terus berkembang. Sebuah persatuan yang tidak runtuh, tetapi juga tidak sepenuhnya menyatu, dan terus berjalan di antara dua realitas yang semakin menjauh.